Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini izinkan saya Fairuz Batin untuk menyampaikan materi terkait dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ini merupakan bagian dari kajian kami atau kajian Maki Peduli. Insya Allah selain kajian Durusul Lughah, ada juga kajian-kajian yang lainnya bisa disimak saja di channel YouTube Maki Peduli Indonesia. Tip, kajian yang saya akan ampu ini adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Jadi ini merupakan kitab yang disusun untuk kita belajar bahasa Arab tentunya. Tip, sebelum berlanjut ke pembahasan kitab, ada baiknya mungkin saya jelaskan sedikit terlebih dahulu asal-usul atau sejarah dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kitab ini disebut juga kitab atau Madinah Book ya. Madinah Book, dan ini merupakan kurikulum yang diajarkan di Universitas Islam Madinah. Nah, pengajarnya adalah penyusunnya sekaligus. Jadi pengarang kitab ini adalah Dr. V. Abdul Rahim. Beliau merupakan orang yang berasal dari India yang kemudian belajar di Universitas Islam Madinah, dan dia juga sempat menjadi dosen di sana, kemudian mengajar para mahasiswa khususnya untuk mereka yang bukan dari Arab. Jadi dikatakan di sini li ghairin natiqina biha Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk mereka yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Nah, maka ini menjadi satu hal yang sangat cocok tentunya untuk kita, karena di kita tentunya bukan terbiasa dengan bahasa Arab atau tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Jadi insya Allah ini akan memudahkan kita untuk belajar bagaimana pengucapan-pengucapan, bagaimana mufrad-mufrad dalam bahasa Arab tentunya. Tib. Selanjutnya dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ada 3 jilid. Insya Allah kita akan mulai dari jilid yang pertama terlebih dahulu. Jilid pertama sendiri ada kurang lebih 23 pelajaran ya. Di dalamnya juga terdapat banyak tamrinat ataupun ujian tadribat lah ya. Latihan-latihan soal yang insya Allah itu akan membuat kita semakin lebih mudah memahami kitab ini. Dan kita lihat ini halaman-halaman pembukanya. Ini juz al-awwal, bagian yang pertama, Dr. V. Abdul Rahim, Fania Abdul Rahim. Beliau asli dari Faniambadu, Tamil Nadu, India. Dan beliau itu Allah yarhamnya sudah wafat 2 tahun yang lalu. Dan insya Allah ini ilmunya akan terus mengalir kalau kita terus pelajari dan kita amalkan. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi beliau. Nah, ini dia. Kita lihat ini adalah pelajaran pertama dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ini sudah nampaknya di awal juga sangat memudahkan kalau menurut saya, karena walaupun tidak ada terjemah, tetapi sudah ada gambar-gambar. Ini tentunya akan memudahkan kita dalam menjawab. Oh, ini rumah, oh ini masjid, ini pintu. Jadi kita tahu artinya sebelum kita terjemahkan. Baik, kita mulai hari ini dengan bismillah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Kita pembahasan hadza. Ini dia judulnya. Hadza artinya ini. Hadza itu artinya ini. Jadi, hadza adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Makanya kita bilang hadza. Kalau jauh, beda lagi nanti. Nah, kalau dekat, kita fokus dulu ke kalimat hadza. Ini apa, ini apa, ini apa, kayak gitu. Ini rumah, ini pintu, ini bola, dan lain sebagainya. Pokoknya hadza harus diingat, ini adalah kata tunjuk yang menunjukkan kepada sesuatu yang dekat dengan kita. Taib, kita baca bareng-bareng. Raddidu ba'di, ulangi setelah saya. Hadza baitun. Oke, ulang. Hadza baitun. Oke, sip. Artinya adalah ini adalah rumah. Ini adalah rumah ya. Jelas ya di gambarnya, ini adalah gambar rumah. Selanjutnya,
Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Betul ya, masjid. Kalau masjid itu sudah menjadi bahasa kita jadi gampang lah ya, nggak perlu diterjemahin. Kemudian, hadza babun. Ini adalah pintu. Babun artinya pintu, betul. Ya, kenapa disebut bab pertama, bab kedua, bab ketiga? Karena itu merupakan pintu awal masuk kepada penjelasan-penjelasan di bab tersebut. Pembuka lah ya, bab itu kan. Pembuka pintu. Tab selanjutnya, ini nih. Nah, ini kitab. Tab. Radidu ba'di, ulangi setelah saya. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ini adalah kitab. Lanjut. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Qalamun artinya pena atau pulpen. Ini gambar pulpen jadul mungkin lah ya. Jarang sekarang kayaknya yang kayak gini. Luar biasa. Nah, ini juga ada miftah jadul juga nih. Hadza miftahun. Silakan. Hadza miftahun. Oke. Artinya ini adalah kunci. Ini adalah kunci. Lihat, ini kunci ya jelas ya. Ini kunci-kunci zaman dulu lah ya. Tahun 2000-an awal masih kayak gini, saya pernah punya nih, kayak gini. Kalau sekarang udah beda. Jarang kayak gitu. Baik, selanjutnya, hadza maktabun. Ini adalah meja. Nah, ini meja. Ini meja. Maka kita sebut maktab. Ini adalah meja. Selanjutnya, hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Sarir artinya ranjang, tempat tidur. Lihat, gambarnya sudah jelas, ini adalah ranjang. Sarir, ranjang. Selanjutnya terakhir, hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Kursiun artinya kursi. Sama seperti masjidun, jadi nggak perlu diterjemahin, udah jadi bahasa kita. Jadi ternyata bahasa kita juga banyak yang diserap dari bahasa Arab. Luar biasa. Nah, ini mungkin pembahasan hadza, jadi silakan menurut saya ini tinggal dihafalin saja. Ada sarir, ada maktab, kursi, kitab, kolam, miftah, babun, masjidun, baitun. Ini gampang, tinggal diingat-ingat aja gambarnya. Insya Allah kita akan tahu maknanya, artinya ya. Oke, nah sekarang ini adalah pembahasan kalimat tanya. Ini adalah kalimat tanya. Ma hadza. Ma artinya apa? Hadza artinya ini. Maka ma hadza artinya apa ini. Ma hadza artinya apa ini. Maka kalau kita mau menanya kepada teman kita, misalkan sesuatu yang dekat dengan kita, kita katakan ma hadza, ma hadza, ma hadza. Apa ini? Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita coba satu-satu. Yang pertama ini. Jangan lupa diikutin ya. Radidu ba'di, ulangi setelah saya. Ma hadza. Oke. Apa ini? Apa ini? Kita lihat gambarnya. Oh, ternyata ini gambar rumah ya. Nah, maka kalau rumah tadi apa bahasa Arabnya? Baitun. Maka di sini jawabannya hadza baitun. Oke, ulangi. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Jelas ya? Ini adalah rumah. Maka kalau ditanya apa ini, langsung aja jawab. Ini adalah apa? Ini adalah apa? Kita jawab sesuai dengan yang ada. Jadi jangan berbohong. Kalau ini rumah ya kita bilang baitun. Baitun itu artinya rumah. Selanjutnya, ahadza baitun? Nah, kalau kita mau nanya, apakah ini rumah? Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Maka kalau kita menunjukkan ke rumah, maka katakan na'am. Jawabannya na'am hadza baitun. Oke, ulangi. Na'am hadza baitun. Oke, siap. Na'am artinya iya, betul, ini adalah rumah. Memang terkesan seperti ngajarin ke anak kecil, tapi ini adalah mufrad-mufrad yang harus kita hafal karena ini basic, sesuatu yang harusnya udah hafal lah ya. Jadi kita belajar dari yang paling mudah ke yang paling sulit nantinya.
Jadi harus hafal mufrad-mufradnya dulu kalau dalam kitab Durusul Lughah Arabiyah ini. Naam artinya iya, hadza baitun, ini adalah rumah. Seperti itu. Maka kalau jawabannya betul, bilangnya naam. Nanti kalau beda, kalau bukan, tidak sesuai, jawabannya la. Nanti ada di bawah. Selanjutnya nih, ma hadza. Apa ini? Maksudnya apa ini? Ini apa coba? Ini tuh kemeja. Maka jawabannya hadza qamisun. Oke, ulangi. Hadza qamisun. Betul. Ini adalah kemeja. Ini adalah kemeja. Lanjut. Nah, ini ada yang berbeda sedikit nih. Ahadza sarirun. Coba ulangi. Ahadza sarirun. Di sini ada tambahan a. Kalau ma tadi kita sudah tahu artinya apa. Kalau a artinya apakah. Kalau a artinya apakah, betul. Maka kita bilang kalau kita tidak tahu apa ini, benda ini apa, maka bilang pakai a. Ahadza sarirun. Misalkan aku nggak tahu ini bendanya apa. Ini namanya apa misalkan. Mungkin kita ngira ini sarir, ranjang. Maka kita tanya ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? Kalau bukan, jawabannya jangan na'am, tapi lihat di bawah. La, tidak. Ini bukan ranjang tentunya. Lihat di gambar, ini apa? Kursiun. Nah, ini berarti ya, ini kursi ini. La hadza kursiyun. Bukan, tidak. Ini adalah kursi. Nah, makanya disesuaikan saja jawabannya dengan apa yang ada. Kalau bukan sarir, kalau bukan ranjang, bilangnya la. La artinya tidak, na'am artinya iya. Maka kalau bukan sarir, kita bilang la, bukan. Hadza kursiun, ini adalah kursi. Nah, seperti itu. Karena memang faktanya ini kursi kan, gambar kursi. Selanjutnya, ahadza miftahun? Apakah ini miftah? Atau miftah itu apa tadi? Kunci. Sip. Miftah itu kunci. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Lihat gambarnya, ini kayak kunci atau bukan ya? Kita pikir-pikir dulu. Oh, ternyata bukan ya. Masa kunci kayak gini bentuknya? Maka jawabannya jangan na'am. La lagi. Karena bukan. Tidak sesuai dengan ya benda yang ada. Maka bilangnya la. Tidak. Hadza qalamun, ini adalah pena. Jadi itu bukan kunci, itu pena, itu pulpen gitu. Oke, ulangi. Hadza miftahun? Oke, apakah ini kunci? La. Hadza qalamun. Tidak. Ini adalah pena, seperti itu. Terakhir nih, ma hadza. Ma artinya apa ya tadi ya? Ma hadza, apa ini? Lihat di gambar. Nah, kalau ma nggak perlu pakai naam atau la, karena kita langsung menjawab saja apa benda itu, gitu. Ma hadza, apa ini? Lihat di gambar, ini gambar bintang. Maka jawabannya hadza najmun. Ini adalah bintang. Najmun artinya bintang. Nah, sebetulnya kalimat hadza ini bukan ditunjukkan kepada benda saja. Apapun bisa. Apapun bisa, tetapi nanti ada perbedaan. Hadza ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang dekat, tetapi jenisnya laki-laki. Nah, jadi ada kata tunjuk yang menunjukkan jenis laki-laki, ada yang menunjukkan jenis perempuan. Pokoknya untuk sementara kita fokus dulu kepada yang jenis laki-laki. Kalau jenis perempuan itu paling tidak nanti ada cirinya, ada tak marbutoh di akhir. Tak marbutoh itu kayak madrasatun, ada tak aja di akhirnya. Nah, itu maka bisa dikatakan muannas. Kalau tidak ada, kemungkinan besar muzakkar atau menunjukkan jenis laki-laki. Lihat di mufrad-mufrad yang sudah kita bahas, tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Najmun, qalamun, ini aja juga kursiun, sarirun, nggak ada tak marbutoh, maka kemungkinan besar dan memang ini adalah muzakkar. Seperti itu. Barangkali untuk kajian kali ini kita cukupkan dengan hamdalah dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi para ikhwatul iman yang ingin memiliki buku atau kitab Durusul Lughah Arabiyah ini, silakan dibeli saja di marketplace karena sudah banyak dijual. Insya Allah untuk kajian ini akan berlangsung selama seberesnya nantilah ya. Dan akan ada setiap pekan. Jadi ini adalah kajian pekanan. Setiap pekannya ada beberapa kajian.
Dan kajian yang saya ampu adalah kajian kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa terus pantengin channel Maki Peduli Indonesia karena di dalamnya terdapat banyak kajian-kajian yang selalu bermanfaat bagi para ikhwati iman semua. Tapi kalau kita beres, kita cukupkan dulu sampai sini. Untuk kedepannya kita lanjutkan. Ada tamrinat, latihan-latihan yang bisa dijawab nanti oleh para ikhwati iman semua. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran ala husni imamikum wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.